Sudah masuk gak lo? Dah. Dah. Kalau kamera aku lagi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perencanaan SDM akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Di sini ada tiga anggota, yaitu yang pertama saya Muhammad Sugi Tamyiz. Saya Eriska Jaya. Sudah yang Saya kedua, Ernita Pujiastiti. yang kedua Ernita, yang ketiga dan Eriska. Sudah muncul gambarnya. Apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah proses sistematis yang meramalkan permintaan dan penawaran SDM di masa depan. Tujuan perencanaan SDM adalah menentukan jumlah SDM beserta karakteristiknya masing-masing yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsional. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM memiliki dua komponen, yaitu peramalan kebutuhan dan peramalan ketersediaan. Proses perencanaan SDM. Proses perencanaan SDM meliputi perencanaan strategik dan perencanaan sumber daya manusia yang diproses menjadi tiga, yaitu meramalkan kebutuhan sumber daya manusia, membandingkan kebutuhan ketersediaan, meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Membandingkan kebutuhan dan ketersediaan dibagi tiga, yaitu permintaan, surplus karyawan, dan kekurangan karyawan. Permintaan yang diproses yaitu tidak ada tindakan. Surplus karyawan, prosesnya yaitu penarikan karyawan terbatas, pengurangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian, dan perampingan. Kekurangan karyawan yaitu rekrutmen dan melakukan seleksi. Ramalan kebutuhan adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Ramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Ramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan SDM, demand of human resource. 3 penyebab permintaan SDM. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Eriska. Penyebab permintaan SDM, faktor eksternal, 1. Ekonomi, 2. Sosial, politik, hukum, 3. Teknologi, 4. Pesaing. Next. Penyebab permintaan SDM, faktor organisasional, 1. Rencana strategik, 2. Anggaran, 3. Ramalan penjualan dan produksi, 4. Perusahaan baru, 5. Desain organisasi dan jabatan. Next. Permintaan SDM, faktor angkatan kerja, 1. Pensiun, 2. Pengunduran diri, 3. Pembersihan, 4. Kematian, 5. Kemangkiran. Next. Metode peramalan kebutuhan SDM. 1. Zero based forecasting, menggunakan tingkat karyawan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa depan. 2. Bottom up approach, setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah meramalkan kebutuhannya hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. 3. Hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Salah satu prediktor tingkat karyawan yang paling
berguna adalah volume penjualan. Ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. 4. Model simulasi, teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan metode matematis. Next. Peramalan ketersediaan. Peramal ketersediaan adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya. Dalam rangka meramalkan ketersediaan, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal atau para karyawan yang dipekerjakan saat ini, dan sumber-sumber eksternal atau pasar tenaga kerja. Next. Penawaran SDM. Estimasi penawaran internal. 1. Audit SDM. 2. Perencanaan suksesi. 3. Bagan penggantian. Estimasi penawaran eksternal. 1. Kebutuhan eksternal. 2. Analisis pasar tenaga kerja. 3. Sikap masyarakat. 4. Demografi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ernita. Selanjutnya penggunaan basis data SDM. Jadi banyak karyawan yang dibutuhkan untuk posisi masa depan suatu perusahaan. Maka manajemen mungkin, jika perusahaan kecil, manajemen mungkin mengenali seluruh karyawan dengan cukup baik. Namun, dengan bertumbuhnya perusahaan, pencocokan menjadi semakin sulit. Itu kenapa basis data digunakan oleh organisasi untuk menangani permasalahan sumber daya manusia dalam pencocokan orang pada posisi dalam suatu perusahaan. Next. Penggunaan basis data SDM. Kemajuan teknologi telah menciptakan cara-cara mengelola dan menganalisis informasi. Basis data mencakup informasi mengenai seluruh karyawan, manajerial dan non-manajerial. Sebelum dirasa perlu mencari sumber eksternal, perusahaan dapat menggunakan basis data tersebut untuk meneliti dalam perusahaan itu sendiri, untuk melihat keberadaan para karyawan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Tren yang meningkat adalah perusahaan secara otomatis memberitahukan adanya posisi baru pada karyawan yang memenuhi syarat. Next. Yang selanjutnya informasi dalam basis data SDM. Di sini ada 16, diantaranya riwayat dan pengalaman kerja, keterampilan dan pengetahuan khusus, lisensi atau sertifikat yang dimiliki, pelatihan yang telah diselesaikan dalam organisasi, latar belakang pendidikan, hasil penilaian kinerja, penilaian atas kekuatan dan kelemahan, kebutuhan pengembangan, potensi promosi saat ini, kinerja jabatan, bidang spesialisasi, preferensi jabatan, preferensi geografis, sasaran dan aspirasi karir, perkiraan tanggal pensiun, dan riwayat pribadi. Next. Alternatif tindakan jika diramalkan defisit kekurangan karyawan. Yang pertama, rekrutmen kreatif, pendekatan-pendekatan baru untuk merekrut. Yang kedua, insentif kompensasi. Karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan, maka situasi permintaan semakin tinggi. Perusahaan harus mengandalkan insentif kompensasi. Yang ketiga, program pelatihan. Program pelatihan khusus diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja untuk mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. Yang keempat, standar seleksi yang berada. Memperendah standar-standar kekaryawanan agar cukup banyak orang tersedia untuk mengisi jabatan. Next. Alternatif tindakan jika diramalkan surplus, kelebihan karyawan. Yang pertama, penarikan terbatas, yaitu mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti karyawan yang keluar. Yang kedua, pengurangan jam kerja. Perusahaan bisa menanggapi berkurangnya kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu kerja. Yang ketiga, pensiun dini. Mendorong karyawan untuk pensiun lebih awal dengan uang pensiun yang cukup menarik. Yang keempat, perampingan atau downsizing. Juga dikenal restrukturisasi dan right sizing. Pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan sekali waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan yang dipekerjakan.
Udah. Baiklah, ini dia dari presentasi kami. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.